Selamat pagi, selamat bergabung kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas partisipasinya pada webinar hari ini, yaitu Meet, Eat, Inspire, Goes Online. Event ini pada awalnya kita lakukan secara tatap muka atau offline, namun dikarenakan kondisi pandemik saat ini dan komitmen dan rasa antusias dari Hypernet untuk mau sharing, berbagi update, knowledge atau informasi tentang transformasi teknologi, maka kami melakukan event ini secara offline. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, kami juga menginformasikan untuk memfollow akun sosial media kami, baik di Instagram, Facebook, dan LinkedIn di Hypernet Technologies. Bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi pada hari ini, kami mengingatkan untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, karena di akhir acara kami akan melakukan pengundian door prize. Jadi bagi Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan door prize voucher sebesar Rp200.000. Perkenalkan, saya Lian Silitonga selaku Healthcare Solution Business Partner, dan tentunya saya tidak seorang diri di sini. Di hadapan saya ada Pak Rizky Perdana selaku Healthcare Solution Business Partner Departemen Head, dan Bapak Gregory Komalu selaku Solution Architect Hypernet. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Lian. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, sehat ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami menginformasikan juga bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau mengalami kendala, dapat menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Nanti di sesi Q&A kita akan membacakan dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Tema webinar kita pada hari ini, Wi-Fi Managed Service for Healthcare Industry. Yang pastinya kita akan membahas lebih detail lagi informasi atau update-update teknologi yang membantu IT Bapak di perusahaan Bapak Ibu, sehingga para IT itu fokus untuk perkembangan bisnis di perusahaan Bapak Ibu. Sama halnya dengan jargonnya Hypernet saat ini, fokus pada bisnis Anda. Karena Hypernet akan selalu memberikan solusi dan layanan kepada Bapak Ibu dengan motivasi dan antusias kami selalu mengutamakan terima beres. Baiklah, saya mau bertanya nih kepada Bapak Rizky. Saya ada kendala nih Pak, atau ketika saya meeting dengan klien saya atau beberapa klien saya, ada beberapa pendapat dari klien mengatakan bahwa Hypernet itu sama aja dengan provider yang lain gitu. Nah, apa yang menjadi perbedaan atau keunggulan dari Hypernet ini dibandingkan provider lain, dan solusi layanan apa aja sih yang bisa di-share oleh Hypernet ini kepada klien kita? Saya persilakan Pak Rizky. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Lian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk bisa join dalam webinar Hypernet di pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan Amin. Mungkin kita coba bisa mulai dulu. Saya akan coba perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Nama saya Rizky Perdana selaku Healthcare Solution Business Partner Departemen Head Pak. Iya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak, mungkin saya akan coba jelaskan sedikit nih Pak, berkaitan dengan Hypernet sendiri Pak. Jadi di sini kami akan menceritakan tentang Hypernet sendiri Pak. Jadi Hypernet ini sampai 2020 itu sudah menjalankan bisnisnya udah 14 tahun Pak. Wow, 14 tahun ya Pak ya, sudah sangat lama ya. Ya, jadi kami awalnya itu berdiri di tahun 2007 Pak. Ya. Jadi kami awalnya itu resmi di bidang ISP Pak, Internet Service Provider. Dan di awal kami membuka cabang itu pertama di Kota Bandung. Oh, di Bandung ya Pak ya, pertama kalinya ya Pak ya. Oke, jadi awalnya kita buka di Kota Bandung dulu nih Pak. Nah, kemudian dengan terusnya meningkat kebutuhan customer untuk mendekatkan kita dengan customer-customer di seluruh Indonesia, ya, kami pelan-pelan coba membuka juga cabang di kota besar lainnya. Awalnya itu kita coba kita mulai dari Bandung tadi, kemudian kita coba merambah ke Semarang, kemudian ke Surabaya, Oke. Bali, Makassar Pak.
Iya, Nah, Makassar. nah itu yang kita coba kembangkan di tahun 2020 terakhir kemarin di Makassar. Oke. Kemudian next nih Pak, di tahun ini kita akan ada planning akan coba buka di Pulau Kalimantan dan Sumatera Pak. Wow, jadi semakin bertambah ya Pak ya Betul, jadi artinya cabang-cabang yang dari Hypernet ini ya Pak betul ya. betul. Jadi ini memang sangat membantu sekali ketika misalnya customer membutuhkan solusi. Jadi customer itu bisa sudah ada di setiap pulau di Indonesia sih Pak. Oke. Oke. Nah, dengan pengalaman kami di 8 tahun di dunia ISP nih Pak. Mhm. Pada tahun 2015 itu kita bergeser nih Pak dari ISP menjadi MSP Pak. Oh, MSP. Apa tuh MSP, Pak ya? MSP itu Managed Service Provider Pak. Oke, Jadi nanti Managed saya akan Service jelaskan Provider. apa sih MSP itu Boleh, boleh nanti Pak. selanjutnya. Baik. Nah, di mana ini akan menjadi jawaban dari solusi yang dibutuhkan pelanggan-pelanggannya Hypernet Pak. Oke. Kurang lebih sih seperti itu. Kita akan lanjut Pak untuk apa sih kelebihan dari kami gitu loh. Mhm, mhm. Oke. Nah, ini Nah, yang menjadi pembeda dengan provider yang lain yang tadi tuh ya betul, Pak ya. betul sekali. Jadi kelebihan Hypernet ini adalah kami itu adalah partner satu-satunya Aruba di Indonesia, Pak. Wow, satu-satunya ya Pak ya. Ya. Jadi Hypernet ini udah salah satu MSP partner pertama Aruba di Indonesia. Pertama di Indonesia bahkan Yes. ya. Nah, nanti untuk Bapak jelasnya nih Mhm, detailnya, mhm. Bapak bisa lewat websitenya Aruba sendiri. Baik, Jadi Pak. nanti di sana ada informasi bahwa MSP satu-satunya MSP yang berpartner di Indonesia itu ada Aruba adalah kita. Hypernet sendiri ya Pak Betul ya. sekali. Baik. Ditambah lagi nih Pak, Aruba ini kita udah secara partnering kita udah di kelasnya udah platinum nih Pak. Platinum ya Pak ya. Betul. Jadi Maksudnya apa nih platinum nih Pak? artinya kita udah berada di kalau secara tier ya Pak ya. Yap, Hypernet yap. ini udah posisinya tertinggi di kelasnya Pak. Wow, prestasi bagi Hypernet ya Pak ya. Betul, ini salah satu prestasinya kami Pak, Betul, yang betul. dipercayakan oleh Aruba langsung gitu loh. Oke Pak. Kemudian di tahun 2020 kami mendapat achievement terbaru dari Aruba, yaitu mendapatkan award dari Aruba sebagai MSP partner se-Asia Pasifik Wow. dan Jepang loh Pak. Asia Pasifik dan Jepang ya Pak ya. Jadi nggak hanya Indonesia loh. Jadi ini udah udah Asia Pasifik Dan kemudian Jepang. ikut Jepang juga gitu Wow. loh. Jadi ini salah satu penghargaan tertinggi kita juga yang diberikan oleh Aruba sih Pak. Di tahun 2020 tadi ya Pak ya. Betul. Nah, ini yang jadi apa namanya? Keyakinan kita atau kepercayaan kita buat kita bisa maju ke customer untuk Aruba ini. Karena ini merupakan achievement terbaiknya dari Hypernet sendiri ya Pak betul ya. sekali. Ini impiannya kita, Pak. Oke. Oke. Terus di lain hal kita juga ada kelebihan lain, Pak. Hypernet itu juga sudah memiliki beberapa sertifikasi ISO. Oke. Yang diantaranya tuh ada ISO 2001, 2001. kemudian ada 2001 itu sertifikat ini ya Pak, sertifikat Information Technology Service Management Pak. Oh, oke, baik. Oke, kemudian kita juga ada sertifikat ISO untuk 27001. 27001. Ini sertifikat untuk Information Security Management Pak. Oh, tentang security management jadi ya Pak. itu Baik. adalah salah satu kelebihan dari kami Pak. Selain ya mungkin kayak call center, ya mungkin kemudian solusi-solusi atau referensi-referensi customer. Nah, itu kita salah satu strongnya kami Pak di Baik. Hypernet. Baik Bapak. Oke. Nah, mungkin sebagai gambaran Pak, jadi mungkin ada beberapa pelanggan nih nanya produk Hypernet itu apa aja sih gitu loh. Jadi selama ini kan customer itu cuma tahu Internet aja gitu ya Pak, loh. sama kayak provider yang lain nih, Betul, kayak pengalaman padahal saya kita gitu. udah ya. bergeser Pak, dari 2015 itu kita udah bergeser. Tadi yang MSP tadi ya Pak ya. Ya, dari ISP itu kan Internet Service Provider. Iya. Udah bergeser ke MSP Pak. Baik Pak. Managed Service Provider. Baik, Nah, Pak. produk yang kita sediakan tuh apa sih? Nah, ini adalah 6 kategorinya Pak. Oke. Oke, 6 kategori ya mungkin karena kita udah punya experience untuk layanan yang sebelumnya adalah internet. Internet Nah, ya. internet yang kita sediakan itu mulai dari layanan wireless Pak, di awalnya Wireless. ya. Oh, pada awalnya. Awal kita berdiri itu memang kita besarnya di wireless. Oke. Kemudian seiring kebutuhan customer yang dengan kapasitas bandwidth yang lebar, yang besar, kita coba bergeser dengan layanan yang mungkin pakai layanan fiber optik Pak. Fiber optik. Ah, Baik. Dan kemudian ya dari sisi service namanya mungkin berbeda nih Pak. Apa Jadi tuh, kalau internetnya wireless itu namanya Airin. Oh, Airin. Yes. Mm. Kemudian untuk yang media fiber optik itu kita menggunakan namanya servicesnya namanya Vion Pak. Vion. Nah, itu penamaan service di sisi kami. Tapi tentunya internet kita ini dedicated ya Pak ya. Betul. Mhm. Kebetulan memang layanan yang kita sediakan itu dedicated Pak. Jadi Baik, sesuai Pak. dengan kebutuhan pelanggan yang perusahaan-perusahaan besar Pak. Baik, yang Bapak. kelasnya udah internasional. Baik Bapak. Oke.
Kemudian dikarenakan ada beberapa perusahaan yang mungkin minim infrastruktur, Pak. Kami Iya. juga bisa menyediakan services menggunakan internetnya itu menggunakan VSAT, Pak. VSAT. Oke, Heeh, satelit ya Pak ya? betul. Jadi ini salah satu solusi untuk membantu customer yang memang butuh internet yang tidak terjangkau infrastruktur wireless Oke. ataupun fiber optik. Mhm, Kurang lebih mhm. seperti itu, Pak. I see. Kemudian di lain hal kita juga ada produk untuk layanan yang mungkin memiliki ya mungkin seperti kita ada kerjasama juga dengan operator, Pak. Layanannya layanan internet 4G, Pak. Oh, 4G. Oke. Kita ada kerjasama dengan operator-operator besar untuk kebutuhan yang mungkin internetnya yang mungkin mungkin areanya yang mungkin nggak terlalu besar atau daerah-daerahnya yang butuh backup kecil, Ya, kita bisa menyediakan itu. Gitu loh. Jadi secara bisnisnya dia tetap bisa jalan, Pak. tetap berjalan ya Pak ya? Betul. Baik. Nah, kemudian nih Pak, kalau dari sekian banyak servisnya kita kan pasti ada kebutuhan yang kayak multi site, Pak. Kayak Benar nih Pak. cabangnya banyak nih. Nah, kita ada services itu juga. Apa Jadi itu Pak? namanya layanannya closed user group, Pak. Jadi Oh, closed betul. user group. Jadi artinya nanti ketika misalnya memang ada pelanggan yang butuh dengan layanan yang mempunyai cabang banyak, Iya. kita bisa sediakan layanan itu dengan media-media yang kita sediakan tadi, termasuk yaitu adalah fiber optik tadi, Iya. kemudian wireless juga, Iya. dan 4G juga, dan juga salah satunya Visa tadi yang daerahnya memang minim infrastruktur, Pak. Baik. Menarik ya Pak ya. Ini masih dari layanan internet saja, layanan HyperNet itu sudah sangat banyak sekali ya Pak ya? Betul, karena ini apa namanya ya? Jadi ini adalah salah satu pengalaman kita yang 8 tahun kemarin, Pak. Memang Yes. kita kan 8 tahun itu memang bergeraknya memang di ISP ya, Pak ya. Iya. Jadi memang servisinya ini kita coba terus tingkatkan, Pak. Jadi solusi-solusinya kita coba kembangkan terus. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak, kategori kedua kita ada layanan WiFi. Nah, ini yang layanan WiFi Managed Service. Nah, ini yang akan kita kupas di hari ini, Pak. Nah, kita Nah, kupas tuntas hari ini ya Pak bersama betul, dengan nanti Pak akan Greg dibantu nanti ya. oleh Pak Greg ya, Pak ya. Ya, Nanti betul. tolong dibantu jelaskan secara teknisnya nanti. Baik, Pak. Jadi nanti kita akan berbicara lebih jauh, Pak, untuk Oke. hal ini. Oke. Kemudian lanjut kategori selanjutnya kita ada layanan cloud. Cloud. Layanan cloud ini kita menyediakan cloud service diantaranya cloud backup sama cloud server. I see. Jadi pelanggan yang memang butuh cloud kita juga bisa sediakan ini. Baik, servisnya. baik. Lanjut, Pak, kita ada layanan yang keempat adalah layanan komunikasi digital. Komunikasi digital. Betul. Nah, Seperti apa nih Pak? jadi gini, kondisi pandemi nih Pak, dengan Mhm, kondisi mhm. ya kayak kita meeting sekarang lah. Kita, Oh iya, kita online ya, betul. webinar online. Teknologi digital ini kan diperlukan juga nih, kayak ya mungkin kalau selama ini kalau kondisi pandemi kita juga jaga jarak, Betul, mungkin kita nggak bisa betul. bertemu langsung, Benar. gitu ya. Nah, kita punya platform Pak, platform untuk apa namanya komunikasi digital dengan Oke. Microsoft Teams, Oh, Microsoft betul, Teams. dan Baik, Zoom baik. yang kita gunakan saat ini. Oke, oke, Jadi oke. platform ini kita bisa sediakan, Pak. Mhm, Jadi mhm. artinya ini salah satu solusi di mana kan customer selama ini kalau misalnya meeting yang notabene jauh, Iya, ya terus dia harus datang ke lokasi, ya itu kok butuh effort ya Pak ya. betul sekali. Dengan kondisi Jakarta yang macet, terus Iya. kemudian kondisi ya pandemi saat ini. Ketatnya protokol Betul. kesehatannya Pak ya. Nah, platform ini sangat membantu sekali Pak. Betul, Dan betul, ini betul. udah jadi common juga di sisi pengguna saat ini ya. Bahkan ini udah harusnya jadi hits di era di pandemi ini ya Pak ya. Betul sekali. Mengurangi resiko kontak juga ya. Betul Sekali, sekali, Pak. Pak Jadi Greg. ini memang betul-betul solusi yang kita bisa berikan ke sisi pelanggan. Baik Pak. Kemudian Pak, selain itu kita juga menyediakan banding solution Pak untuk layanan ini. Oke. Nah, maksudnya gini Pak. Jadi kan kita nyediainnya platformnya nih. Mhm. Nah, kita juga bisa sediakan perangkat video conference-nya juga. Oke. Jadi artinya di sini kami juga membantu solusikan ketika misalnya platformnya sudah ada, ya Ya. video conference-nya belum ready, kita bisa sediakan langsung semua. Iya. Dan kita juga ada kerjasama partner dengan partner besar Pak untuk penyediaan video conference ini dengan Poly Pak. Oh, itu ya kamera ya Pak ya. Betul, Oh, kamera. Poly kamera. Nah, ini ada teknologi yang sudah kita gunakan juga saat ini Pak. Oke, oke. Jadi saat ini pelanggan juga udah nggak perlu lagi investasi besar-besaran untuk kebutuhan apa namanya video conference sama Mhm, perangkat-perangkatnya. Layanannya ini kita udah bundling Pak, servicesnya dengan sistem manage Pak. Oke, jadi sudah masuk ke managed service ini ya Pak ya. Betul. Jadi ini Jadi memang nggak perlu harus invest di awal dengan harga yang mahal, tapi dengan bulanan atau service ini kita Betul. terbantu ya Pak ya. betul. Jadi ini salah satu solusi yang dibutuhkan pelanggan di saat ini. Bahkan sangat harusnya ya Pak ya. Ya, di era betul pandemi sekali. gini. Betul sekali.
Kemudian Pak, ini yang poin nomor 5 adalah layanan IT profesional. IT profesional. Ya, layanan IT profesional ini adalah layanan solusi khusus untuk pelanggan yang memiliki kantor cabangnya yang mungkin ya mungkin jauh ya Pak ya, yang mungkin Oke. butuh effort buat ke lokasi gitu loh. Oh, berarti kayak yang butuh resource IT juga ya kan? Betul. Oke, Ah, baik. Terkadang gini Pak, ini IT ini kan biasanya timnya cuma hanya satu nih. Iya. Kemudian Iya. dia punya cabang banyak nih ternyata. Multi site-nya itu ya, Pak ya. multi-site-nya. Mhm. Nah, ini bagaimana caranya ketika misalnya ada problem di salah satu site. Betul. Nah, solusinya kita ada tim Pak yang untuk bisa membantu tim engineer untuk membantu kendala di kantor cabangnya Bapak atau Ibu. Oke. Ya, mungkin ada dua opsi yang kita tawarkan yaitu dengan sistem ticketing atau engineer on-site langsung Pak. Oh, ticketing dan engineer on Ya, site. jadi memang solusi ini pun juga pasti dibutuhkan ke customer yang mungkin site-site-nya ini yang mungkin cukup jauh jangkauannya. Kami ada resource orang untuk di sana. Hmm. Dan membantu perusahaan juga untuk di IT perusahaannya itu nggak harus mobile ke sana ke sini dan akhirnya betul. mengefisiensi biaya juga ya Pak ya, Betul pengeluaran. Betul sekali Pak. Oke, lanjut nih Pak, yang terakhir adalah layanan security Pak atau keamanan ya. Nah, layanan ini kita bisa menyediakan berupa layanan antivirus Pak untuk Antivirus. perangkatnya si customer. Kemudian juga ada kebutuhan kayak firewall kita bisa Oh, sediakan firewall Pak. ya. Betul. Jadi kita ada kerjasama juga dengan mitra-mitra besar kita yang kita udah pilih. Nah, kita juga ada itu loh untuk layanan security. Baik. Oke, mungkin kita lanjut. Yang untuk selanjutnya ini yang mungkin tadi sempat kita bahas Pak, solusi MSP Pak. Oh iya, yang tadi yang saya Betul, sempat yang di awal ya tanyakan Pak juga ya Pak di betul. awal ya. Jadi solusi managed service mungkin nggak semua orang ngerti konsepnya ini apa sih sebenarnya gitu loh. Iya, Jadi- banyak sih Pak. Betul, jadi solusi managed service itu adalah layanan yang terintegrasi Pak. Terintegrasi maksudnya nih solusi yang diberikan dengan layanan solusi end to end, Oke. di mana pelanggan ini sudah tidak perlu lagi dipusingkan dengan urusan IT. Oh, berarti udah yang semuanya si IT-nya ini nggak perlu harus menerusin perintilan-perintilannya itu, jadi si IT tinggal fokus pada perkembangan bisnisnya tadi. Betul Dan akan sekali Pak. dibantu oleh si MSP yaitu Hypernet ini gitu Pak. Betul, jadi Baik, kita baik. akan bantu solusikan apa yang jadi needs-nya dari customer atau perusahaan yang mungkin selama ini semua dilibatin IT doang Pak. Iya. Jadi IT itu udah pusing kan, aduh cuma masalah printer problem aja IT juga lagi yang Iya. ngurusin, terus abis itu misalnya kerimpingan aja yang problem juga urusan IT lagi gitu loh, koneksi nggak jalan wifi-nya kok IT lagi yang diurusin. Jadi IT itu cuma ngurusinnya yang perintilan-perintilan yang akhirnya tuh jadi apa namanya ya, pekerjaannya jadi nggak efektif Pak. Iya. Jadi itu bagiannya kami nanti yang akan coba bantu Pak, kurang lebih gitu. Terus oleh karena itu ya Hypernet terus mengembangkan solusi managed service ini ke pelanggan sudah bisa terima beres nantinya Pak. Wow, sesuai dengan jargonnya Hypernet tadi ya Ah. Pak ya. Terima beres. Betul. Terutama mengenai sumber daya manusianya SDM dan ya. pengelolaan IT-nya Pak. Itu udah bagian kita nanti. Gitu Jadi loh. Bapak Ibu semua yang hadir di sini tentang solusi MSP ini sangat membantu perusahaan Bapak Ibu atau rumah sakit Bapak Ibu loh. Betul. Nah, ini pun kita akan sesuaikan Pak dengan segmen industrinya. Oh, Jadi ada kita segmen-segmennya betul. juga. Jadi kita ada segmen industri yang kita bisa berikan solusinya. Jadi misalnya kayak hospitality treatmentnya akan berbeda dengan education, kemudian berbeda juga dengan retail, Iya. kemudian juga berbeda juga dengan government, terutama juga ini beda sekali Pak. Jadi kita akan sesuaikan dengan situasinya dari masing-masing industri ini Pak. Baik, Kurang baik, lebih sih Bapak. seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut Pak. Ini yang menarik sekali loh Pak. Wow, nih Ah, seru nih sepertinya. Oke, jadi gini. Jadi dulu tuh kalau IT ada kebutuhan mengenai ya kebutuhan IT lah, kurang Iya, lebih ya kayak iya. perangkat, kemudian hardware, Software, ya. Tim IT ini biasanya akan mikirnya adalah berkali-kali Pak mengenai yang dipikirkan adalah cost-nya dia ini. Selalu ya Pak ya, yang Betul, utamanya. itu investasi yang dia pikirkan gitu loh. Ini investasi besar di awal ini, dia harus beli perangkatnya, Iya. terus dia harus siapkan secara dari awal dia request sampai akhirnya dia implementasi tuh Iya. effort ya Pak ya. Betul sekali. Nah, dan dia ngerasa tuh kalau udah ini ya dia udah bisa ngatur sendiri menurut dia. Ya Ya. kan? Padahal dia ada keterbatasan loh Pak, dari sisi resource-nya pun dia jadi terbatas loh sebenarnya. Benar. Nah, ini sebenarnya jadi isu yang selama ini berpikir ini udahlah kita aja yang handle deh gitu loh. Nah, ini yang mungkin kita coba rubah nih, dan ini udah mulai bergeser sebenarnya Pak. Artinya dengan managed service Hypernet ini pelanggan udah nggak mikirin kayak gini lagi gitu loh. Jadi memang
baik dari sisi pengeluaran, terus kemudian masalah solusi, kita akan buat mudah ke customer untuk hal-hal seperti ini, Pak. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang mungkin customer ini berpikir secara yang sebelumnya dari capex menjadi opex, Pak. Apa itu Pak kira-kira? Jadi yang selama ini dia beli di awal dengan investasi besar. Oh iya. Sekarang dia dengan OPEX ini jadi jatuhnya manage, Pak. Manage service. Jadi dia nanti dengan skema OPEX ini customer kita akan berikan solusi dengan paymentnya yang jauh lebih mudah, Pak, dengan Yes. bulanan. Jadi nggak perlu provide budget yang gede banget di awal, Betul. tapi dengan adanya si Capex-nya tadi itu manage service ini akan membantu lebih ringan setiap bulannya ya Pak ya? Betul, Pak. Jadi ini meringankan dari sisi bisnis usaha orang, Pak, Oke, dari baik. usaha customer. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, customer itu juga lagi nahan-nahanin budget. Banget harus pastinya ya, Betul. mengalami efisiensi seperti itu. Betul. Nah, ini adalah salah satu solusi yang akan kita berikan. Oke. Artinya kami akan coba bantu dari sisi paymentnya tuh dengan sangat fleksibel sekali, Pak. Yes. Jauh lebih mudah. Kemudian, Pak, jadi dengan skema tradisional yang mungkin yang udah berjalan ya, Pak ya, Iya. kan pasti terjadi kendala yang kompleks di jaringan, Pak. Iya. Nah, contoh nih kayak customer biasanya menggunakan servicesnya dengan multiple vendor, Pak. Contoh. Oh iya, Iya. banyak. Ya. Pusing tuh nanti IT-nya ya. Betul. Nah, selama Banyak perangkat, banyak vendor. Iya, banyak Betul. perangkat, banyak vendor Nah, gitu ya. itu baru sisi perangkat loh. Iya. Belum dari ada sisi trouble-nya connectivity-nya juga, loh. ya Belum kan? internetnya loh. Jadi itu ganggu sekali gitu. Sangat pastinya. Nah, jadi biasanya ini pelanggan kerjasama mungkin kalau internetnya ntar pakai siapa, Iya. kemudian switch-nya pakai siapa, access point-nya pakai siapa. Ini PR loh. PR banget. Terus dia punya cabang banyak. Wah, itu PR banget gitu loh. Nanti Jadi akan ada drama curahan hati seorang IT gitu. betul. Nah, jika terjadi kendala kan mereka juga sulit analisa nih problemnya di mana ya. Iya, Ntar iya, yang ada betul. lempar-lemparan ke sini, ke sana gitu ya. Mumet jadinya, Pak, ya. Jadi mumet banget gitu loh. Ntar penyedia jaringan bilang gua nggak ada masalah, terus bilang yang bilang perangkat enggak, gue BB aja kok gitu loh. Yang ada tuh nggak akan ketemu tuh, Pak, solusinya. Titik temunya tuh nggak akan ada gitu loh. Ya beda halnya kalau misalnya ya kita berikan solusi yang dengan manage tadi. Iya. Jadi semuanya dari end to end-nya kita yang handle, Pak. Wow, semuanya ya Pak ya. Ya, End to makanya end-nya ini itu yang kedepannya akan bergeser ke sini dan itu Yes. udah berjalan kok, sudah Pak. berjalan sih pastinya ya. Betul sekali, itu udah berjalan sekarang. Kemudian dengan cepatnya perkembangan teknologi IT ini berpengaruh sekali di sisi IT loh, Pak. Jadi gini, misalnya kalau misalnya teknologi ini terus bergeser makin maju, ya Iya. customer kalau misalnya selama ini dengan skema tradisional, Iya. dia kan harus meremajakan perangkatnya dia, Pak. Karena ada umurnya ya si perangkat itu ya. Nah, teknologi terus berkembang kan. Dia harus Mhm. meremajakan perangkatnya, terus kemudian budgeting lagi. Iya. Gua harus investasi lagi, setting lagi. Setting Nah, lagi. itu dari awal lagi loh, Pak. Mulai, ya. Itu benar-benar waktu yang mungkin nggak efisien sih menurut saya sih. Effort, wasting time Betul, juga gitu ya Pak ya. betul. Nah, makanya dengan as a service yang kami sediakan ini, kami memberikan kemudahan untuk dapat meningkatkan teknologi terbaru. Artinya nih customer tidak perlu mengeluarkan anggaran besar. Iya. Hal ini disesuaikan dengan needs-nya atau kebutuhan Kebutuhan customer. dari customer kita Betul. ini ya Pak ya. Baik dari sisi size Yes. needs-nya dia, Yes. termasuk juga dari sisi anggarannya dia. Berarti Kita buat fleksibel ya berarti ya Pak ya. sangat fleksibel Yes. sekali, betul. Nah, dengan kondisi ini kesimpulannya adalah HyperNet akan bantu solusikan dengan one stop solution untuk seluruh pelanggan kita yang di semua cabang kita di satu Indonesia ini tadi, Pak. Jadi Wow. Pak Rizky misalnya ada pelanggan nih, Iya, gimana, langganan Pak? managed service, Oke. perangkatnya ada yang rusak. Nah itu gimana tuh Pak? Oke, kalau misalnya ada perangkat rusak itu bagian dari supportnya kita, Pak. Jadi kan Oke. nanti kita akan yang selama ini kan IT memang investasi di awal ya, Pak ya. Iya. Kemudian ternyata umurnya mungkin belum 1 tahun, ternyata crash perangkatnya. Iya. Nah, biasanya kan dia harus request lagi, Pak, untuk siapin pengadaan lagi nih. Iya. Nah, ini akan kita minimize dengan kita solusi seperti ini, Pak. Jadi Oh. nanti kita akan manage ketika misalnya perangkat ini terjadi crash, kita akan prepare untuk masalah backupnya, Pak. Jadi nanti kita akan solusikan atau kita siapkan perangkat pengganti ketika misalnya terjadi perangkat rusak Iya. di sisi pelanggan. Kurang lebih gambarnya kayak gitu sih, Pak Greg. Oh, Berarti jadi HyperNet langsung tetap- digantikan gitu Iya, ya. komitmen dengan langsung menggantikan Iya. ya Pak ya. Betul, itu salah satu solusi yang mungkin selama ini tidak terpikir sama customer sih, Pak. Jadi selama ini mereka pikir, wah gue udah punya, gue udah ini. Terus dia bilang,
udah gue beli aja deh sama lu deh gitu loh. Mhm. Nanti kalau misalnya rusak gue tinggal beli lagi. Itu menurut pandangannya dia. Pandangan ayah. Tapi terjadinya di lapangan nggak seperti itu Pak. Mereka akan Tidak berpikir, semudah itu juga ya, Pak betul, ya. mereka akan berpikir 2 atau 3 kali untuk, Betul. aduh bener juga sih kalau misalnya gue manage, gue lebih simpel gitu loh. Masalah license-nya harus diperpanjang atau gimana, itu udah bagiannya kita sih Pak. Itu udah salah satu solusinya kita nantinya. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Lian. Iya. Untuk yang pergeseran model pembelian layanannya kita itu udah seperti ini. Oke. Layanan IT itu udah bergesernya udah seperti ini Pak. Kurang lebih Oke. seperti itu. Nah, kita lanjut Pak. Dengan as a service seperti ini, yang tadi ini, Iya. ya kami tuh nggak kerja sendiri loh Pak. Wah, oke. Jadi Banyak kami yang support juga ya, Pak ya. ya kita ada support. Jadi kami itu kita bekerja sama dengan mitra-mitra besar Pak yang udah kita seleksi nih. Nah, ini Oke. mitra-mitra besarnya kita Pak. Oke. Jadi dengan pertimbangannya ini adalah ini kita udah pertimbangan udah secara update teknologinya itu udah yang paling terakhir ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Yang terbaik gitu loh. Mhm, mhm. Nah, dengan harapan kita memberikan solusi kelasnya internasional kepada pelanggan sih Pak. Yes. Gitu loh. Ya, ini adalah salah satu mitranya kita, di antaranya itu ada Aruba. Aruba yang tadi sempat dibahas ya, Pak ya. Betul. Nah, nanti ini kita akan kupas nih Pak dengan Pak Greg nih mengenai Aruba ini, yang Wi-Fi Managed Service dari Aruba nih. Oke. Nah, ini kita akan dalami nanti. Kemudian kita juga berpartner dengan Microsoft. Di sana ada Microsoft. Nah, yaitu Microsoft Office 365 ya Pak ya. Iya, Microsoft Office Ah, 365. Kemudian kita juga ada Poly yang untuk perangkat video conference yang tadi sempat saya sampaikan. Iya. Untuk event yang mungkin yang digital dan seperti saat ini. Betul. Itu juga kita ada kerjasama dengan Poly. Poly. Dan kita juga ada untuk layanan security. Nah, yang security itu ada Bitdefender, dan Bitdefender ya, ketika Pak misalnya ya. kebutuhan firewall, kita juga bekerja sama dengan Forti Pak di sana. 40. Ah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Banyak ya, Pak ya. Banyak, betul. Ini udah pilihannya kita yang terbaik sih, Yang Pak. terbaik ya, Dan mitra-mitra udah terbaik dari mengikuti Hypernet teknologi ya, Pak. terbaru, betul. Baik, baik. Nah, kemudian kita udah kerjasama dengan beberapa vendor dan kita juga punya portfolio baik dengan customer. Wow. Ini adalah salah satu portfolio Hypernet dari semua industri, Ini Pak. berbagai industri ya, Pak ya. Banyak sekali saya lihat ya, Pak ya. Ada Betul. rumah sakit, ada pendidikan, Betul. ada Jadi, retail. betul sekali Pak. Jadi ini klien-kliennya kita ini mungkin kita nggak bisa ungkapkan semua ya Pak, karena cukup banyak. Ini ada lain-lainnya. Nanti bisa berslide-slide ya, Pak ya. Jadi Betul. Nanti Saking lama sekali banyak. Pak. Kita ngobrol hari ini nanti nggak selesai Pak. Artinya ini adalah yang mewakili. mewakili Betul. ya, klien kita yang Semua mewakili. industri yang ada di Hypernet. Baik, Ya, baik. contoh kayak healthcare yang paling atas ya. Kita ada kerjasama. Kita punya portfolio itu. Ya. Kemudian juga ada Outsider. hospitality Pak. Oh, ya, hospitality, oke. Kemudian juga ada manufacturer. Ya. Kemudian ada retail dan education. Baik, baik, Pak. Nah, ini adalah portfolio tentang dari kami sesuai dengan industrinya. Oke. Kemudian nih Pak. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu Yang nih. kita tunggu-tunggu ya. Betul. Nah, ini tema yang akan kita bahas hari ini nih Yes, Pak. yes, benar Ah, sekali. Yaitu mengenai Wi-Fi Managed Service untuk industri healthcare Pak. Benar. Sesuai dengan di awal kita cerita ya Pak ya. Betul, betul. Nah, ini akan dikupas sama Pak Greg Pak. Oh, ada yang Iya. Pak Greg ya. Jadi nanti Pak Greg akan membantu menjelaskan apa sih secara konsep Pak teknisnya tuh seperti apa sih Iya. Wi-Fi Managed Service ini, terus Iya. seberapa powerfulnya sih solusinya gitu loh Iya. buat penggunaan solusi Wi-Fi Managed Service ini gitu Oke. loh. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau yang slide yang tadi saya jelaskan saya udah cukup Pak. Oke. Nanti saya akan kembalikan semuanya ke Pak Lian kembali Oke. Pak. Wow, seru sekali ya Pak ya. Banyak informasi yang benar-benar kita dibukakan, diedukasi juga. Jadi membuat kita bahwa oh iya ya, managed service provider itu memberikan begitu banyak solusi yang benar-benar bisa membantu perusahaan Bapak Ibu semuanya gitu Pak. Betul, betul Terima sekali, kasih loh Pak Rizky untuk informasinya. Sama-sama Pak. Sebelum kita beranjak ke Pak Greg, saya mau menginformasikan kepada Bapak semuanya, jika ada pertanyaan, kiranya Bapak Ibu dapat mengisi pertanyaan di kolom Q&A. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kita bacakan di sesi Q&A setelah kita sharing tentang managed service provider ini dengan Pak Greg gitu. Oke, Pak Greg. Selanjutnya saya mau bertanya juga nih. Saya ada pengalaman dengan ketika saya ketemu dengan klien saya tentang si Wi-Fi managed service ini gitu Pak. Jadi ketika saya meeting, banyak para IT beranggapan bahwa
udahlah, saya membutuhkan internet saja dan saya butuh bandwidth-nya aja nih, udah cukup itu aja gitu. Sementara kita perlu menjelaskan lebih detail lagi supaya bahwa nggak sebatas itu aja nih. Iya. Ada namanya yang harus di manage secara wifi-nya, distribusi internalnya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang wifi managed service untuk healthcare industry ini Pak? Oke. Silakan Pak. Kali ini kita kan ngomongnya masalahnya wifi nih Pak ya. Betul sekali Pak. Di era sekarang itu kan wifi ini berkembang secara pesat ya, banyak digunakan di mana-mana ya. Benar. Platform wifi itu bisa digunakan banyak di banyak tempat. Oke. Contohnya ini saya sajikan dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gregory dari Solution Architect Hypernet Indodata. Oke. Kita berbicara masalah wifi. Kenapa sih wifi itu menjadi penting di zaman sekarang itu? Iya. Ini ada contoh hasil survei dari Telecom Advisory Service, diramalkan pada tahun 2023 itu global economic value dari platform wifi itu bisa mencapai hingga 3,5 triliun dolar. Wow, besar sekali ya Pak ya? Ya, besar 3,5 triliun loh. Itu tersebar di berbagai macam platform, contohnya untuk digital transformation, remote hybrid work, smart workplace, Iya. telepresence, contact tracing, hingga yang paling banyak digunakan sekarang itu untuk IoT. IoT ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, untuk kedepannya yang menjadi kenapa sih kita harus investasi ke wifi? Nah, ini kan di zaman sekarang ini perkembangan IoT itu kan banyak digunakan ya. Iya, sudah sangat pesat juga ya Pak Sudah ya? sangat pesat. Diramalkan hingga tahun 2025 nanti Iya. total volume data yang terkonek di IoT device itu bisa mencapai hingga 79,4 zettabytes Wow. Itu di dunia Pak. di dunia. Di dunia, secara Pak? global ya. Oke. Secara global ya? Ya. Terus ada juga tantangannya ke depannya karena di zamannya pandemi Covid ini Oh iya, benar Iya. sekali nih. banyak perusahaan yang berkonsep WFA ya Pak ya. Ya. Ataupun dibagi tempat pekerjanya supaya tidak terklaster di satu tempat Betul, gitu. karena kan dibatasi juga ya dari Iya, pemerintah kan iya, untuk betul. yang hadir di perusahaan atau di kantornya ya Pak ya? Iya. Terus ada juga yang namanya perkembangan teknologi dengan yang dinamakan cellular convergence, yaitu perpaduan antara sinyal 4G dan Wi-Fi network bekerja secara bersamaan untuk Oke. mendeliver outcome yang lebih baik gitu, Pak. Yes. Nah, ini tantangannya Wah, masih tantangan ada ya. ya karena user experience di kita itu kan masih ibaratnya masih rendah gitu ya. Masih tentang perlu diedukasi lagi masih perlu gitu ya Pak diedukasi ya? untuk penggunaan dari Wi-Fi network ini. Juga keterbatasan security-nya. Betul. Masih betul. ragu kan orang Iya, menggunakan penuh dengan pertimbangan ya. Iya, masih aman nggak sih ini kita menggunakan network Wi-Fi ini gitu kan. Iya. Nah, juga masih banyak juga perusahaan yang bekerja secara manual proses. Jadi Oke. jadi masih konfig secara manual gitu kan. Jadi sistemnya masih tradisional. Masih tradisional banget Nah, tadi yang sempat dibahas juga ya Pak ya. dengan Aruba ini nanti menarik nih Pak. Jadi Wow. Aruba ini kita punya software yang mengotomatisasi semuanya itu, jadi ibaratnya user lebih mudah menggunakannya gitu. Sangat-sangat terbantu pasti ya Pak ya. Sangat-sangat terbantu. Oke. Nah, ini contoh tantangannya di dunia healthcare ya, Pak. Healthcare ya. Ya, oke. Yang pertama itu yang tadi keterbatasan IT resource. Iya sih, oke. Di rumah sakit itu yang saya lihat ya beberapa contoh kasus orang IT-nya cuma 2-3 orang gitu. Sangat terbatas ya Pak ya. Sementara mereka harus memanage perangkat-perangkatnya itu sangat banyak. Banyak. Mulai dari cablingnya, dari Betul. switchnya, Betul. dari jaringan IoT-nya, Belum lagi printer, softwarenya, hardwarenya, semuanya mereka yang handle. Ya, bayangkan jika misalnya cuma ada satu orang yang mengerti gitu. Nah, si orang ini lagi kebetulan nggak ada. Ada halangan. Ada gitu halangan ya. atau gimana? Terjadi problem di rumah sakitnya. Nah, itu kan jadi masalah tuh. Berdampak besar ya Pak Berdampak ya. besar Terkendala bisnisnya nanti. Ya, betul. Yang kedua adalah masalah
network security tadi. Network security. Nah, di dunia medical itu banyak IoT device yang terhubung dengan network Iya, yang masih butuh keamanan keamanan jaringan, itu ya. Iya ya kan? benar-benar. Nah, yang ketiga juga ada keterbatasan otomasi network tadi yang saya Nah, bilang yang di ini nih Aruba itu. otomasi ya. Nah, pertamanya ketakutan dari healthcare industri itu mereka nggak mau mengadopsi eh, network yang baru. Terkadang ini kendalanya adalah takut terjadi downtime, Oh iya, jadi mereka ragu-ragu ragu-ragu gitu ya untuk Pak ya. mengimplementasi network Mhm. baru gitu. Nah, terus yang keempat adalah masalah pasca pandemik ini Pandemik. Pak, banyak cut budget ya kan, perusahaan Iya, meng-cut budget, efisiensi jadi tadi ya Pak ya. efisiensi Hmm. budget. Jadi kadang-kadang ada yang ngapain sih kita investasi Iya, gede-gedean di investasi network gede-gede. gitu kan. Oke. Nah, untuk target di healthcare ini sebenarnya yang bisa kita bagi 4, yaitu adalah meningkatkan pengalaman perawatan pasien. Jadi frasa kuncinya itu pengalaman perawatan ya, bukan Mhm. perawatannya sendiri. Jadi seberapa mudahkah mereka mengakses ke sistem kesehatan. Jadi contohnya Kesehatannya, iya. misalnya layanan penyedia networknya ini bisa nggak sih si pasien itu mendapatkan bergabung dengan jaringan dengan lebih mudah, bisakah Yang nggak mereka ribet lah gitu ya nggak Pak ya. ribet. Jadi Mhm. misalnya butuh untuk mengirim pesan teks ke orang, ke keluarga, Iya, kemana gitu iya. kan, dibutuhin, apakah mereka lebih mudah dapat koneksinya atau tidak gitu kan. Betul, betul. Kemudian yang kedua adalah implikasinya adalah ketika sarana kesehatan itu ingin mengembangkan ekspansi si Rumah sakit. rumah sakitnya, misalnya membangun klinik baru atau Oke. mengekspansi bisnisnya Oh, lebih besar mengekspansi lagi bisnis. gitu. Jadi kalau ada site-site-nya juga gitu di Iya, itu kan daerah-daerah jadi gitu. lebih membuka network yang lebih luas Betul, ya kan gitu betul, kan. betul. Nah, dengan adanya network baru itu sebenarnya yang ketiga itu yang jadi kendala itu kan bagaimana sih pengeluaran untuk network cost itu bisa tetap lebih baik daripada untuk mensupport staffnya, untuk support the maintenance-nya mereka gitu kan. Iya, Cost-nya kan lebih gede jadinya kan. betul, betul. Oke. Terus apa yang terjadi kemudian ketika terjadi down tadi networknya, Mhm, cost-nya mhm, lebih besar lagi atau mhm, gimana? Itu mhm. jadi Ya kayak pertimbangan perangkat penting. crash atau mungkin perangkat yang rusak Ya gitu itu Iya. kan ada cost lagi kan Betul, misalnya gitu. makanya ya solusinya yang tadi Pak. Ya itu. Solusinya yang tadi kita sampaikan di Betul, awal. betul. Kemudian juga meningkatkan dari si work life experience-nya si tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi bayangin Pak, jadi satu perawat misalnya sedang melayani satu pasien kan, mereka harus mencatat dan mendokumentasikan Iya. medical record-nya. Betul, betul. Bayangin ketika sedang mendokumentasikan terjadi network down. Down. Sementara itu baru satu pasien Pak, satu Iya. dia harus menghandle 10 atau lebih pasien, terjadi kegagalan network. Nah, itu kan jadi masalah juga, dia harus mengulangi pekerjaannya lagi dari Ulangi awal. lagi dari awal lagi, Iya, effort gitu. lagi, wasting time lagi gitu. Wasting time lagi gitu. Iya, kan. Pak, baik-baik. Nah, di Aruba ini Mhm. kita punya yang namanya fitur-fitur untuk seamless connectivity dan juga keamanan yang terjamin dengan Mhm. role based access Mhm. dan untuk IoT device-nya sampai ke artificial intelligence Mhm, dan mhm. machine learning dan automation. Tadi yang saya bilang Aruba itu punya software otomasi itu. Otomasinya tadi. Jadi semuanya itu kita bisa config di satu single dashboard. Ya. Dan semua perencanaannya itu berlangsung secara otomatis di dalam Arubanya itu. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak mengkonfigurasi satu perangkat secara manual lagi Pak, gitu. Oke. Oke, terus saya tanya Pak, itu kalau misalnya polisinya antara rumah sakit, ini kita ngomong ambil contoh rumah sakit ya Pak ya. Polisinya misalnya rumah sakit yang kelasnya ya mungkin kelas tertinggi sama middle sama yang low, apakah itu polisinya bisa di create di perangkat dashboardnya atau gimana Pak?
Sebenarnya kalau role based security itu berdasarkan kebutuhan pelanggan sih. Jadi Oh, I see. jadi Oke. bisa jadi aksesnya itu kita batasi misalnya berdasarkan user, berdasarkan Oh, oke. perangkat atau berdasarkan misalnya website atau apa. Jadi kita masukkan misalnya satu role untuk guest saja, guest tidak bisa akses ke Oke, jadi bukan aplikasi mana. berdasarkan klase si tempatnya ya, tapi Bukan berdasarkan sih. user yang akan login. Bukan, jadi security-nya itu lebih ke role based policy. Jadi Oke, kita injek ke dalam device-nya. Jadi oke, gitu oke, pembatasan-pembatasan itu sih. oke. Pak Greg, saya mau nanya juga tentang yang seamless connectivity ini. Mungkin correct me kalau salah gitu ya. Apakah maksudnya ini seamless connectivity ini yang tadi yang Bapak bahas tentang otomasi itu, jadi kita bisa connect di mana aja, kapan aja tanpa harus login berkali-kali gitu kan Iya, maksudnya betul, Pak? Pak. Betul, Pak. Oke, betul Jadi ya. misalnya di dalam satu gedung itu ada 5 lantai atau 12 lantai, Mhm, mhm, semuanya terhubung ke satu WiFi Aruba. mhm. eh, Kita itu nggak perlu login ulang lagi, Pak. Jadi misalnya Bapak pindah dari lantai 5 ke lantai 6, Iya, iya. itu secara seamless si Arubanya itu langsung mengenali usernya itu, Pak. Jadi nggak perlu login ulang lagi. Oke. Oke. Jadi kan kalau misalnya beda lantai ya Pak ya. Kalau kondisinya beda, let's say dia satu grup nih, misalnya grup rumah sakit A gitu loh. Mhm. Nah, dia pindah ke rumah sakit A-nya juga tapi yang beda site. Apakah itu bisa dibuat seamless juga Pak? Polisi gitu. Itu bisa, tapi nanti ada yang namanya SD-WAN ya, Pak, kalau di Aruba Oh, itu I see. itu Oh, lebih ada dalam lagi. softwarenya lagi. Teknologinya gitu. Teknologinya Oke, lebih oke. lebih besar lagi. Kalau Siap, itu kan oke. pindah cabang. Kalau ini Oke. kan Baik. kita ibaratnya ngomongnya di lokal di satu Oh, area gitu. I see, I see. Oke, oke. Seperti itu sih, Pak. Oke, Baik, Pak. siap. Nah, ini untuk Oh, ini tadi ya saya tanya tadi. seamless-nya Mhm. tadi ya, Iya, betul, Pak. connectivity-nya. Jadi kita bisa mengkoneksikan Arubanya itu, kemudian Aruba itu akan mendeliver highest level performance dan business continuity. Jadi Mhm. kita bisa mengotomasi tadi, otomasi untuk SLA grade yang lebih baik, Mhm. terus meningkatkan layanan atau coverage 5G atau 5G. LTE-nya Mhm. dengan deployment yang lebih simple dari si Aruba ini. Iya, baik, Pak. Nah, ini yang tadi saya bilang ke Pak Rizky. Jadi Iya. untuk keamanannya itu di Aruba ada yang namanya built-in security untuk IoT device. Jadi kita bisa Oke. tanamkan role based policy enforcement yang dinamakan dynamic segmentation di Aruba Oke. Central. Dynamic, oke. Jadi kita bisa memprofile perangkat-perangkat yang digunakan oleh si user misalnya. Misalnya user A dia pakai handphone apa, dia pakai laptop apa. Nanti secara otomatis ketika role-nya sudah diinjek ke dalam Aruba, si Aruba Central ini dia langsung mengenali, oh ini si user A role-nya ini. Misalnya Oke. dia role-nya dokter, dia role-nya staff, dia role-nya finance. Jadi gitu berdasarkan role apa saja yang boleh diakses si staff misalnya, apa Oke. saja yang boleh diakses dokter, Oke. apa saja yang boleh diakses oleh finance gitu. Kita bisa Oke. atur berdasarkan role gitu. Oke. Saya tanya Pak, mengenai yang role based policy ini, apakah nanti dia berdasarkan SSID atau memang cuma single SSID atau gimana nih Pak? Enggak, jadi beda. Kalau SSID itu kan penamaan untuk network di Ya, WiFi kan. betul. Nah, kalau ini lebih ke polisinya aja sih, Pak. Jadi Oke. pembagian role di dalam user-user di Oke. network tersebut gitu. Oke. Karena tadi sih yang berbicaranya WiFi nih, yang saya masih bingung nih, role based policy ini apakah seperti yang tadi saya sampaikan atau tidak. Ternyata memang di sini policy yang akan dibalik WiFi yang sudah berjalan ya Yang Pak sudah ya? berjalan betul. ya. Jadi bukan Lebih biasa aja. ini lebih ke security-nya aja sih, Pak. Jadi Oke. pembagian segmen tadi, Pak. Jadi Oke. Baik, baik. jadi dengan fitur ini kita nggak usah banyak-banyak membuat VLAN gitu, Pak. Jadi Oh, misalnya CCTV dibuat VLAN 1, printer VLAN 2, itu nggak, kita di dalam Oke. Aruba itu nggak usah perlu membuat banyak VLAN, Pak. oke. Dalam satu segmen aja kita bisa bagi berdasarkan profile user aja, Oke, cukup oke, gitu, Pak. oke. Oke, Pak. Sangat jelas informasinya.
Ini Wah, contohnya apa nih? untuk pembagian ini ya tadi ya. Hmm, Ini topologinya untuk penggunaan topologinya ya Pak ya. Ya, secara teknisnya ya, Pak ya. kalau secara teknisnya Mhm, seperti ini. Jadi misalnya tadi untuk usernya itu ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan oke. PC, Mhm, ada mhm. kamera, ada Yes, cuman guest. ya Nah, ya. nanti si Aruba secara otomatis itu akan mengenali user-user tersebut yang sudah dibagi berdasarkan role-nya Oh, tadi. jadi Jadi dengan si Arubanya ini, si Wi-Fi Managed Service ini, poinnya itu adalah si otomasi tadi kayak Pak ya. iya Segala sesuatu betul. itu udah serba otomasi aja gitu ya Pak ya. Betul. Jadi Mhm. dia langsung mengenali Langsung user yang mengenali. login ini Ya, siapa. ya, Dia oke. punya hak ke akses kemana saja Yes, gitu. yes. Gitu. Sangat membantu sekali dong pastinya ya Pak ya. Ya, Jadi nggak betul, Pak. repot-repot berkali-kali harus konektif ininya, Setting, Ya, settingnya nggak perlu settingnya ini. ya. Jadi setting dari awal memang ya, Pak ya. Bener, bener, iya. bener. Polisinya. Wow, Oke. menarik nih, menarik. Nah, ini juga salah satu contoh fitur yang ada di dalam Aruba yaitu artificial intelligence. Jadi si Aruba ini punya software AI yang Oke. bisa mengotomatisasi Mhm. RF management, terus ada juga yang untuk mentuning WiFi networknya secara otomatis gitu. Oke. Juga tadi yang saya bilang untuk penggunaan apa namanya AI Insight kalau di Aruba Central itu ada yang bisa Mhm. mengenali untuk troubleshoot-nya juga Pak. Oh, Jadi langsung mengenali ya. misalnya satu AP di lantai 2 tidak berfungsi, nanti Baik. AI-nya itu akan memberi alert ke Aruba Center bahwa Pak ada akses point di lantai 2 yang tidak berfungsi. Masalahnya kenapa? Nanti dia bisa berikan secara rekomendasinya apa gitu. Iya, Solusinya iya. juga apa. Iya. Nah, ini tadi Aruba Central ini berupa dashboard jatuhnya ya, Pak ya. Betul Pak, Aruba Central itu Oke. satu platform dashboard di Aruba. Mhm. Dia berbasiskan cloud. Oke. Jadi Dia Oke. under web ya berarti ya, Pak ya. betul Pak. Oke. Lanjut, Pak. Nah, di Hypernet ini kita bisa mendeliver kebutuhan konsumen berdasarkan yang tadi bisa on premise, bisa Oke. cloud, bisa juga penghubungan dengan software as service. Jadi misalnya Bapak punya cloud data center, Iya, itu bisa dihubungkan juga ke Aruba gitu Arubanya, kan. betul. Nah, ini untuk portofolio akses point yang Aruba miliki Pak, mulai dari indoor Hmm, AP, indoor. remote AP, outdoor AP, sampai ke untuk extreme indoor Oke. penggunaannya. Dan semuanya ini udah Wi-Fi 6 ya Pak, Ada certified. Wi-Fi 6. Betul Pak. Apa tuh maksudnya Pak Wi-Fi 6 ini Pak? Wi-Fi 6 itu kan teknologi terbaru untuk Wi-Fi tuh, Pak. Oke, 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 oke. Jadi apa Arti- yang membedakannya itu Pak nanti sih secara teknologinya? Kalau Wi-Fi 6 ini, nah ini Pak, perbedaannya Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi 5 ya. Iya, Itu iya. ya 4 kali lebih baik 4 performance-nya kali dibanding lebih baik performance-nya Pak. iya, Wow. dibanding Wi-Fi 5 Mhm, teknologi mhm, mhm. sebelumnya. Iya, iya, iya. Dan juga benefitnya adalah support untuk bandwidth yang lebih tinggi dan density yang lebih besar. Oke. Jadi untuk perangkat ini sudah IoT ready sih Pak kalau Aruba. Oke. Wow, wow, wow. Jadi buat Bapak Ibu untuk yang mau menggunakan bandwidth yang gede nggak usah ragu lagi gitu ya. Iya, betul. Terkendala untuk si distribusinya ya Pak ya. Ya, Wi-Fi Aruba ini Wi-Fi juga Aruba. ini ya memiliki fitur Bluetooth Low Energy Support, Pak. Oh, Oke. Nah, itu apa Bluetooth tuh, Pak? ya. Apa tuh, Pak? Ini kalau untuk Bluetooth-nya ini lebih kita gunakan sebagai ini contohnya ini untuk kontak dan location tracing, Pak. Oh, I see. Hmm. Semacam heat map kali ya, Pak ya? Iya, Oh, semacam oke. location tracing Location gitu ya. trace-nya Iya. jadi Oh, ke oke, detect oke. gitu ya Pak ya. Jadi kita pasang beberapa perangkat misalnya di satu ruangan, Iya, iya. nanti dia secara otomatis mendeteksi oh user ini sedang berada di ruangan ini. Jadi terlihat itu di Hmm. gambarannya di ini Oh, yang location trace-nya itu location, ya? iya, di iya. layoutnya. Oke. Jadi Oh, iya, iya, keuntungannya itu misalnya bisa diaplikasikan ke rumah sakit ya, ini contohnya ya. Yang ini Mhm. adalah misalnya ada pasien yang punya penyakit dan orang sehat. Nanti kan bisa Mhm. dibedain tuh Pak. Iya. Oke. Dia bisa dilacak nih orang yang tidak sakit dan sakit ini pernah
apa namanya? Interaksi. Berinteraksi atau Berinteraksi. tidak gitu. Iya, iya, Oke, iya, ini iya. contohnya ya penggunaannya kalau di dalam Dalam healthcare, rumah sakit ya. di dalam rumah Nah, sakit. itu berarti ditanamkan maksudnya dipasangkan di sisi usernya atau gimana Pak? Untuk, Nah, iya nih. Enggak, jadi ini salah satu fitur di Arubanya ya. jadi nggak ada sama sekali pemasangan perangkat di sisi, maksudnya ya kasarnya gitu ya Pak ya, pemasangan perangkat di sisi user yang Di gadgetnya Enggak, atau enggak. di Nggak ininya ada ya? gitu. Nggak ada sih. Jadi ini fitur dari Arubanya untuk mendeteksi si user tadi oke. Jadi setelah profile. dia login ke network kita gitu. Oh, I Oke. see. Oke. Wow, canggih ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini yang tadi kita bicarakan Aruba Central. Aruba Central itu namanya sentral otaknya lah Pak ya, platform otaknya. Jadi di Iya, Aruba otaknya. Central ini kita bisa memanage mulai dari access point, switch, gateway, sampai ke usernya juga kita bisa manage di Aruba Central ini. Kita juga Oke. bisa memanage atau monitoring bandwidth kita gitu. Penggunaannya, Untuk utilize penggunaannya, penggunaannya, trafficnya rata-rata trafficnya berapa? rata-rata berapa, Oke. akses pointnya itu digunakan untuk akses kemana saja itu kita bisa lihat. Iya. Oke. Nah, oke, artinya di sini kita bisa mendalami, maksudnya dari sisi kebutuhannya ini nanti kita bisa create di awal seperti yang tadi kita based on role play tadi, itu bisa di Aruba ini bisa ya? Bisa, itu nanti di config di Aruba Central ketika mau instalasi device-nya, misalnya mau kita instalasi access point baru, kita masukkan access point tersebut ke dalam, kita registrasikan ya maksudnya ke Aruba Central. Nanti secara otomatis Aruba Central akan mengenali device tersebut. Oke. Kita bisa masukkan juga polisi yang tadi dibutuhkan ke dalam Aruba Central ini. Oke. Nanti secara otomatis access point baru tersebut menerima konfigurasi si Aruba Central ini gitu. Jadi Oke. yang dinamakan untuk otomatisasi di Arubanya seperti itu sih Pak. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Sorry, saya potong dikit nih. Iya. Tadi Bapak bilang kalau misalnya ada perangkat baru yang connect ke Aruba ini, dia akan mendeteksi dan Iya. dia akan synchronize. Iya. Kalau perangkatnya bukan Aruba gimana Pak? Misalnya let's say, ini kan Aruba Central ini kan berkaitan dengan WiFi yang akan kita jalankan. Iya. Kemudian ternyata dia ada perangkat yang kan ready ada di tempatnya dia, karena memang coveragenya kurang maksimal nih ceritanya nih. Iya. Dia mengkonekkan dengan perangkat yang sudah ready nih dengan Aruba. Ini jadi isu nggak sih Pak? Dia bisa connect nggak sih? Bisa sinkron nggak sih? Sebenarnya ya kalau secara umum Aruba Central ini kan dikhususkan untuk device Aruba. Oh, Oke. oke. Nah, tapi saya perlu tanya dulu ke prinsipal, misalnya ada third party yang bisa terhubung ke Aruba Central itu mungkin masih bisa gitu kan. Oke. Tapi saya belum tahu pastinya, mungkin dipastikan ke prinsipal apakah untuk device lain selain Aruba bisa terhubung ke Aruba Central ini atau Oke, tidak. baik Pak. Baik, Oke. Pak. Nah, ini lanjutnya adalah di Aruba Central ini kita punya yang namanya untuk zero touch provisioning ya Pak. Jadi instalasinya itu secara otomatis. Jadi ketika saya tadi bilang kita mau instalasi device baru itu cukup dengan mobile app. Jadi Bapak cukup men-scan serial number dan MAC address si perangkatnya itu. Oke. Nanti secara otomatis di Aruba Central akan terdaftar perangkat tersebut dan tinggal colok aja ke link internet, nanti akan terhubung secara otomatis. Oke, mungkin saya coba tambahkan kali Pak ya. Ketika misalnya memang customer, ada contoh nih Palian ya, Oke. customernya mungkin kita udah cuma punya multi site nih. Mhm, Nah, mhm. site-nya yang di cabangnya ini ternyata ada perangkat yang problem. Benar. Nah, mungkin koreksi ya kalau salah Pak ya. Nah, kemudian ada problem. Ketika misalnya problem kan mau nggak mau kita harus replace. Betul Iya, ya? betul. Nah, dengan replace ini kan kita harus siapkan. Nah, kita siapkan artinya kan terkadang kan IT yang selama ini dia bilang gua harus datang ke sana buat Iya, apa, harus samperin gitu ya, ya. harus datang Iya. ke sana ke site. Nah, Mhm. ini udah dikurangi. Oh, Jadi artinya di sini oke. kita cuma hanya mengirimkan barang Iya, ke iya. sisi pelanggan ke titik yang site yang memang problem, tinggal nanti dari PIC yang ada di lokasi tinggal plug and play, Mhm. udah otomatis balik lagi ke settingan awal Pak. Oh, sesederhana itu ya, Pak ya. Iya. Jadi Kurang nggak lebih gitu ya, Pak yang Greg ya? Iya, betul. mengurangin effort bahwa si IT itu harus mobile menghampiri ketika ada trouble di masing-masing site-nya gitu ya. Tapi Betul. tinggal plug and play aja gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi Baik, artinya ini apa namanya?
dari cost dari sisi yang selama ini IT memang harus effort ke sana, Iya. akomodasi, Iya. biaya perjalanan gitu loh. Terus kemudian untuk jangkauan areanya mungkin juga juga cukup jauh. Iya. Nah, ini udah kita kurangi dari seperti ini, Pak. Costnya jauh Yes. lebih safe, Pak, dengan kondisi begini. Betul. Gitu. Gitu ya, Pak Krik. Ya, betul. Jadi kita hanya cukup konfigurasi di Aruba Central, nanti Oke. device yang di branch baru atau lokasi baru Iya. itu secara otomatis akan terhubung ke Aruba Terhubung ke Central. Aruba Sentralnya ya Pak ya. Baik. Nah, ini memudahkan untuk visibility monitoringnya juga sih. Iya sih ya. Ya, Lebih simple gitu lebih Pak ya. simpel gitu. Mhm. Oke. Nah, untuk di un- Nah. untuk Gartner Magic Quadrant ini Mhm, mhm. kita bisa lihat kalau Aruba itu sebagai leadernya sudah hampir 15 tahun ya Wow, berjalan. market leader selama 15 tahun ya Pak Iya. ya. Ini kita Luar bisa lihat ya biasa. saingannya yang Mhm, paling mhm. dekat itu Cisco dan Brand-brand ternama juga ya yang Iya, bukan ada kaleng-kaleng ya. Juniper, ada Iya Juniper, nih. kemudian ada Cisco, ada Extreme Networks. Nah, di dan sana. kalau dilihat itu kita paling atas tapi paling kanan gitu ya. Berarti leader itu, Pak. Oke. Oh, semakin ke kanan deh sebagai Iya. leader ya. Wow, wow. Luar biasa loh, 15 Ah. tahun itu wow. Waktu Oke, yang sangat ya. benar-benar lama. Nah, ini contoh-contoh dari klien-klien kita yang Iya. udah pakai Aruba ya. Klien banyak sekali juga ya Pak ya. Jadi ada hospital, ada farmasinya, ada klinik-klinik juga, Betul. lab. Wow, banyak sangat banyak. Nah, Lalu ya itu tadi pertanyaannya kenapa sih harus Aruba? Nah, ini nih Pak yang menjadi itu. kenapa nih Pak Ya, harus ya Aruba? tadi sudah terbukti kalau Aruba itu kan sudah leader selama 15 tahun di dalam Oke, Wi-Fi-nya yang ya, tadi Pak. kita sampaikan ya. Terus juga untuk manajemennya tadi lebih simpel, lebih Simple. mudah gitu Yes. dalam memberikan solusi itu, nggak perlu ada butuh IT yang jago atau apa Betul, gitu instalasi. betul. Karena semuanya sudah otomatis dijalankan di Aruba Central itu, Pak. Aruba sentralnya Lebih ini gitu mudah. yang akan Jadi membantu. Aruba Central itu UI-nya lebih mudah, jadi click and drop gitu lah ibaratnya. Oke. Jadi nggak perlu ketik-ketik command line lagi Ah, gitu, Jadi setting tinggal auto. klik-klik aja gitu ya Klik-klik Pak aja, ya. klik. Jadi sih simple banget sih. Simple banget, Pak. Di backup juga dengan security-nya tadi, Pak. Jadi Oh di iya, Aruba seperti yang tadi sempat kita memiliki bahas ya. security, ya. Hmm. Kemudahan deployment-nya juga Yes. dan mengurangi cost sih, Pak, kalau kayak gitu ya. Ini yang penting sih. Yang penting sih itu ya. Dari awal kita bahas kan balik lagi ke cost budgeting gitu kan. Iya, Apalagi di era pandemik ini banyak efisiensi dan ini Aruba ini menjawab banget ya Pak iya. kebutuhan dan menjadi solusi yang terutama bahkan ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian adalah ini adalah konsep dari Wi-Fi managed service yang diadopsi oleh Apernet. Jadi, Oke. kita mulai dari desain dan konsultasi. Jadi kita survei dulu, kita lakukan desain, lalu kemudian setelah oke, lanjut ke tahap implementasi. Kita cek dulu barangnya Iya. secara quality check. Iya. Kalau sudah oke itu kita config, lalu dilakukan user acceptance test. Setelah terpasang semuanya, nggak sampai situ aja, Pak. Jadi dari Hypernet juga kita punya tim maintenance. Oke. 24 jam. 24 jam ya. Iya, 24 dan kali 7 iya, ya. dengan customer supportnya juga hingga ke security manajemennya. Jadi ibaratnya slogan Hypernet itu terima beres, Terima beres. itu Jadi, mulai dari konsep desain awal hingga ke customer support kita selalu siap gitu sih, Pak. kita Jadi selalu standby dan komitmen Iya, ya Pak yang betul, memberikan yang terbaik ya Pak. Ya? iya. Baik. Nah, ini adalah benefitnya dari Aruba Wi-Fi Managed Service Nah, tadi. ini dia. Lebih terbantunya di automation tadi sih, Pak. Automation ya tadi yang Terus, berkali-kali kita sampaikan ya. Terus ada juga faster connection dan konektivitas yang lebih stabil tentunya. Yes, gitu, Pak. yes. Nah, ini ada promo yang saat ini sedang ada, Wow, yaitu ini ditunggu-tunggu nih Pak. Oke. PSBB ya namanya seru banget loh. Kayak apa? Yang sedang hits banget gitu Iya, PSBB. SBB. Pasang sekarang bonus 2 bulan. Wow, 2 bulan. Oke. Mungkin saya Ya. jelaskan sedikit Boleh nih. Pak. Ya, Pak Krik ya. Iya.
Jadi promo PSBB ini berlaku sampai bulan Maret, Pak. Jadi Oke, ketika misalnya oke. ada customer yang akan register layanannya kami, ini Iya. khusus buat connectivity. Iya, Jadi kami ketika misalnya dia akhirnya setuju dengan layanan yang kita coba tawarkan, baik. nah dia hanya bayar di bulan pertama aja, Pak. Oke. Bulan pertama, kemudian nanti yang 2 bulannya itu kita kasih free secara bulanan. Mhm, mhm. Bulan ketiga kita akan coba tagihkan kembali untuk tagihan berikutnya. Oh, jadi secara ini jadi klien kita itu nggak perlu apa mengurangin jatah 2 bulannya ya pada setahunnya Betul, gitu ya, Pak jadi ya. dia memang secara Lebih hemat bahkan jadinya ya. betul, secara cost dia cuma aja bayar 10 bulan, Pak. 10 bulan Betul, iya. dengan kontrak 12 bulan nih, Nah, dia cost yang 2 bulannya save, Pak. Gitu loh. Jadi dia bisa alokasikan untuk kebutuhan lainnya kebutuhan di IT. perusahaan yang lainnya ya, Pak ya. Betul. Jadi Hmm. ini promo yang akan kita keluarkan dan mudah-mudahan sih dengan promo ini bisa membantu ya dengan kondisi PSBB ya, Pak ya. Betul, Kan ini kan betul. cost lagi ditekan sekali nih. Betul. Ini solusi, Pak, buat perusahaan-perusahaan yang lagi coba memikirkan untuk reduce cost, Pak. Pak, saya mau bertanya nih Pak Rizky. Silakan. Kan promo ini kan ini berlaku buat jika Bapak Ibu yang ikut hari ini mereka membutuhkan mau dong saya menggunakan WiFi managed service-nya ini nih gitu. Si Arubanya ini berlaku juga ya Pak ya? Berlaku. Oh, berlaku ya. Menarik. Jadi nggak cuma sebatas internet aja, Ya. tapi jika Bapak Ibu yang hari ini hadir, saya mau pasang nih Arubanya nih di rumah sakit saya. Ya. Berlaku ya. Berlaku. Nih, ingat Bapak Ibu nih, ada promo menarik, pasang sekarang bonus 2 bulan. PSBB, Pak. Oke, silakan, Pak. Oke, lanjut Pak Greg. Ya, oke. Ya, itu aja sih presentasi dari saya ya. Mungkin bisa dilanjutkan Oke. dengan Oke, terima selanjutnya ya. kasih Terima Pak kasih. Greg. Seru sekali dari apa tentang managed service provider, dari si WiFi managed service for healthcare industry ini gitu. Banyak informasi-informasi yang penting yang dibukakan gitu. Akhirnya kita oh iya ya ternyata apalagi tadi tentang automation tadi ya Pak ya. Itu Iya. sih jadi benang merah banget dan connectivity yang stabil banget itu jadi yang benar-benar menjawab kebutuhan dan menjadi solusi terpenting di perusahaan atau di rumah sakit Bapak Ibu yang saat ini gitu Pak. Oke. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Tiba-tiba ada saya menjadi sedih ya. Karena saya sangat antusias sekali Pak webinar hari ini. Banyak informasi yang disampaikan gitu yang mengedukasi saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam webinar online pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rizky dan Bapak Gregory telah memberikan informasi update knowledge tentang WiFi managed service provider dan managed service Wifi dari Aruba. WiFi dari Aruba ya tadi ya Pak ya. Oke, sampai ketemu lagi di event kita selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. See you again next time.